dan pengantar acara dari founder Ruas ID, Bang Caca Nugraha Zaid. Kepada Bang Caca Nugraha Zaid, saya silahkan. Ya, terima kasih, Safina. Halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya sudah join ya di agenda kita pada malam hari ini yang akan bahas terkait dengan apa sih itu PKM gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk agenda kita hari ini, eh, mungkin sedikit ini ya, aku sedikit cerita dengan kondisi RUAS itu seperti apa dan apa gitu. Nah, jadi memang RUAS ini itu merupakan sebuah platform ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, dia itu muncul dari sebuah keresahan gitu, keresahan bagaimana kondisi di Indonesia sendiri, bagaimana pemuda-pemudanya itu ini ya gampang terkena hoax dan lain sebagainya gitu, sehingga memang banyak terjadi kekacauan karena hoax tadi itu. Nah, untuk menanggulanginya itu kita mesti berpikir dengan cara yang benar, cara yang kritis dan juga analitis begitu. Nah, sehingga Ruas hadir dengan beberapa ini ya program gitu seperti School of Thinking atau bagaimana cara kita nantinya berpikir dengan benar gitu. Kemudian setelah berpikir dengan benar, harapannya pemuda di Indonesia ini bisa untuk memberikan kontribusi yang terbaik lah untuk Indonesia. Sehingga hadir yang namanya Sekolah Mawapres yang salah satunya adalah series ini ya webinar PKM ini gitu. Dan seperti harapannya Ruas, semoga teman-teman bisa paham gimana itu PKM, kemudian nantinya bisa untuk ikutan lomba PKM juga, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi lah untuk Indonesia gitu ketika di mahasiswa dan nantinya ketika terjun di masyarakat bisa lebih memberikan inovasi-inovasi lagi yang lebih bermanfaat di masyarakat begitu. Selamat datang teman-teman semua, semoga bisa ini ya memetik banyak ilmu dan juga tanyain aja hal yang teman-teman ingin tanyakan di sesi nanti. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Caca Nugraha Zaid selaku founder Ruas ID yang telah menyampaikan kata sambutannya yang sangat bersemangat. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman kembali terhadap menuntut ilmu yang kita miliki, yaitu luruskan niat, memakai pakaian yang rapi, dan nyalakan kamera teman-teman ya. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kita punya tujuan yang sama nih pada malam ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita saling menghargai ya, dan mohon kepada teman-teman untuk tidak buru-buru meninggalkan forum hingga acara selesai. Materi kita pada malam hari ini bertemakan apa itu PKM, di mana teman-teman nanti bisa mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang pastinya kompeten dalam pembahasan ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Rizky Amalia? Apakah Kak Rizky Amalia sudah bersama di Zoom kita pada malam hari ini? Halo Kak Rizky. Halo, sudah Kak. Suaranya kedengeran nggak ya? Alhamdulillah kedengaran Kak. Ah, iya. Bagaimana kabarnya Kak Rizky malam ini? Ya, Alhamdulillah sehat. Ini Kak Safina sehat? Alhamdulillah Kak, kalau saya nggak usah ditanya lagi Kak, kabarnya luar biasa baik dan juga bersemangat nih untuk dengerin yang daging banget dari Kak Rizky Amalia. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Kak Rizky Amalia, supaya teman-teman lebih mengenal nih Kak Rizky Amalia. Baik, tunggu. Baik, seperti yang tertera di layar, Kak Rizky Amalia merupakan seorang mahasiswi S2 Universitas Pendidikan Indonesia dan merupakan guru sosiologi SMA. Seperti yang kita lihat, beliau menyukai dunia kepenulisan yang dapat kita lihat prestasi yang telah beliau raih, salah satunya yaitu medali emas PIMNAS ke-33 pada tahun 2020. Berpengalaman sebagai pemateri webinar PKM bisa dilihat di CV beliau yang tertera di layar ya. Baik, sepertinya teman-teman udah siap nih untuk dengerin materi yang daging banget dari Kak Rizky Amalia. Disimak baik-baik ya teman-teman. Dan nanti jika ada pertanyaan ditulis di buku catatan terlebih dahulu, simpan untuk sesi tanya jawab nanti ya. Baik kepada Kak Rizky Amalia, saya silahkan. Oke, terima kasih Kak Safina. Salam kenal ya. Oke, suara saya jelas ya Kak ya? Jelas sekali Kak, Alhamdulillah. Ya, oke, Alhamdulillah. Karena ini ada beberapa yang off cam, mungkin biar tahu, boleh kasih reactionnya dulu. Apa aja reactionnya, mau sip, mau
emoticon apapun ya, biar saya kelihatan ini ada di ruangan, ada di Zoom, atau ini siapa nih yang hadir gitu ya. Oke, ini Kak Safina, ada Kak Nugraha, ada Kak Talita ya, ada Kak Anin, ada Kak Sri, ada Kak Nur, ada Kak Wilda, ada Kak Anin ya. Oke, ada lagi nih Kak Nisa, Kak Syahputri ya, Kak Ananda gitu ya. Terus siapa lagi Kak Edo ya. Alhamdulillah pada semangat ya Kak Arya gitu ya. Oke. Berarti ada ya ini orang-orangnya gitu ya. Berarti walaupun off cam ternyata menyimak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya gitu ya kepada panitia Ruas ID. Ini berarti komunitasnya ada di mana Kak sebelum saya mulai? Boleh nanya nggak ya? Di USU atau di Medan atau gimana? Nyebar Kak se-Indonesia. Oh, menyebar se-Indonesia, Hmm. Masya Allah ya. Ya, tadi saya dengar sedikit berarti berangkat dari keresahan untuk memecahkan masalah di masyarakat kita ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Izin. Udah kelihatan Kak ini? Sudah Kak, Alhamdulillah. Oke, sebentar ya. Ya, oke, sebelum saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya izin memperkenalkan diri lagi. Tadi saya Rizky Amalia ya dari UPI em, di Bandung. Kalau teman-teman barangkali belum tahu gitu ya, saya biasanya dipanggil Riris gitu ya. Saya biasanya dipanggil Riris. Saya tuh di sini alhamdulillah diundangnya sama Kak Anissa gitu ya. Kami itu kenalnya ya pas setelah PIMNAS tahun 2020, tapi karena waktu itu PIMNASnya online, jadi kami juga kenalannya online gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman di sini ada yang ikutan PKM dan PIMNAS mungkin gitu ya. Mungkin teman-temannya juga nanti nyata gitu ya. Jadi saya berharap mungkin nanti akan bertemu beliau gitu ya mengundang saya. Jadi sering kontakan-kontakan tapi sebetulnya belum pernah bertemu ya. Tapi semoga aja nanti bisa ketemu. Oke ya. Beri kesempatan untuk membahas PKM ya. Sebenarnya banyak pemateri yang lebih kompeten, apalagi pemateri besok ya kalau nggak salah itu ada yang baru banget menang PIMNAS ke-36 itu PKMKI ya, jadi luar biasa. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau menggali lagi informasinya bisa ditambah ke pemateri berikutnya di minggu depan gitu ya. Nah, saya akan membahas secara umum tentang PKM gitu ya. PKM itu apa, terus seperti apa gitu ya. Jadi kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak aruf ya, tak kenal maka tak sayang ya gitu ya. Tak kenal maka ya kita harus kenalan gitu ya. Karena beda eh, halnya tahu dan kenal gitu ya. Kalau misalnya tahu, kita hanya tahu saja. Kalau misalnya kita kenal, itu kan sampai ke dalam-dalam gitu ya. Seperti seorang yang dekat dengan kita itu kita kenal, tapi kalau tokoh-tokoh tertentu mungkin kita hanya tahu saja gitu ya. Oke, kita akan membahas gitu ya program kreativitas mahasiswa seperti yang diamanahkan kepada saya gitu ya. Nah, di sini maaf ya mungkin ini masih UPI gitu ya. Karena ini biasanya PowerPoint yang sering saya gunakan ketika mengisi materi seputar ini gitu. Nah, sebelumnya saya pengen lagi ada reaction. Sebelum mengawali pembahasan, saya pengen cerita-cerita dulu. Gitu ya. Kalau boleh, boleh reactionnya lagi, reaction emoticon yang paling lucu. Gitu ya, nanti saya pantau di kolom chat. Boleh ya, saya tunggu sampai ya 2 menitan lah. Ah, ini ada yang cemberut. Ini kenapa cemberut ya? Ini ada yang lagi ulang tahun kah? Ini ada yang lagi pakai kacamata. Ya, oke. Terus siapa nih? Oke, ada yang lagi happy ya, gitu ya. Ada yang lagi kaget. Ada kucing ini kayaknya punya kucing ya. Terus ada, oh ada tepuk tangannya, terima kasih. Ada siapa lagi ini? Oke ya.
boleh ya berarti ya, boleh saya ada love ya, terima kasih juga. Berarti ini saya diperbolehkan untuk cerita ya, oke, terima kasih banyak ya. Em, jadi di sini saya melihat bahwa dari 20 orang ini sebenarnya mereka itu berkekuatan satu orangnya itu adalah berbanding dengan 10 orang ya, seperti kata Bung Karno ya. Atau seperti pasukan Muslim yang satu mungkin kekuatannya 100 orang ya. Jadi walaupun di sini mungkin cuma 28 orang, tapi saya yakin ini itu setara dengan kekuatan 2.800 orang ya. Jadi walaupun yakinlah gitu ya teman-teman itu adalah orang-orang terpilih di em, apa ya malam minggu seperti ini jarang gitu ya mungkin lebih memilih hal-hal lain tapi di sini teman-teman ingin mendalami PKM pengen mengetahui kulitnya mungkin nah tapi itu adalah langkah pertama yang menurut saya luar biasa. Oke ya saya izin cerita dulu ini ada eh, oke oke ini ada apa yang bisa teman-teman lihat di sini. Boleh diramein di kolom chat. Oke, Masya Allah harus fokus ya ini, oke, kata operatornya. Operatornya cantik ya. Oke, boleh ya dijawab. Ini menurut teman-teman gambar apa ya? Oke, sejauh ini masih ngetik. Oke ya, mungkin oke kupu-kupu biru, oke ya, bener ya nih saya. Oke ini ada kupu-kupu biru dan di depannya ada seorang sarjana ya. Eh, kita bisa menyimpulkan di sini atau kita bisa menyempakati di sini ini adalah mahasiswa kupu-kupu. Nah, dulu gitu ya, ada saya itu berkeinginan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu saja ya. Jadi saya juga merantau ke Bandung itu. Saya sebenarnya orang Palembang. Saya merantau ke Bandung dan cita-cita saya dulu simpel, kuliah, terus kerja sesuai sama bidang jurusan saya. Jadi kuliah saja, tidak perlu organisasi, tidak perlu ikuti lomba dan lain sebagainya. Cuman ini aja tujuan simpel saya gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu ketika mahasiswa baru, saya itu melihat pamflet ini, melihat banner ini. Nah, ngelihat banner ini di kampus ya. Ini tahun 2020. Saya lewat gang kecil, terus saya ngeliat, wah ada ini nih banner ya, UPI bisa emas di PIMNAS 2020. Nah, di situ saya bertanya-tanya, ya, PIMNAS itu apa gitu ya. Terus apa ya, ini tuh apa gitu ya, lomba apa. Terus ini timelinenya kok panjang ya, timelinenya kok banyak gitu ya. Saya ngeliat bannernya gede banget waktu itu di depan Fakultas MIPA. Tapi waktu itu saya cuman dalam hati, bisa nggak ya saya ikut ini? Bisa nggak ya saya ikut Pimnasnya? Bisa nggak ya dapat emasnya gitu? Dan tapi waktu itu cuman nggak mungkin lah mahasiswa baru yang nggak punya modal apa-apa. Terus saya hanya meyakinkan diri sudahlah nggak usah terlalu fokus dengan hal-hal yang seperti itu. Saya ingin fokus pada tujuan awal kuliah dan bekerja sesuai dengan sesuai dengan jurusan saya. Karena saya kuliah pendidikan, saya ya udah pengen jadi guru aja tanpa ikut yang lain-lain. Nah, tapi setelah itu entah apa ya takdir yang membawa akhirnya saya waktu itu mengikuti seminar sosialisasi PKM. Nah, kalau kata Zafira, Zafira yang kuliah di Harvard, tahu teman-teman? Nah, jadi gini, dia meyakini bahwa kesempatan itu datangnya dari informasi. Pintu-pintu kesempatan itu datangnya dari informasi. Nah, ketika ada informasi, kita bisa mewujudkan kesempatan-kesempatan itu. Ini bentar. Oke, nah kita bisa mengikuti kesempatan itu ya. Terus waktu itu saya mendapatkan informasi ya sebagai gerbang kesempatan itu. Jadi waktu itu saya mengikuti sosialisasi PKM mahasiswa baru, tapi waktu itu niatnya salah ya, niatnya untuk menghindari mata kuliah waktu itu. Padahal harusnya nggak boleh ya. Saya ikut itu iseng-iseng gitu ya. Apa ya? Di pikiran saya waktu itu ya sudahlah.
datang materi gitu ya. Yang penting kan hitungannya di spend gitu ya, tidak alfa gitu ya, tidak dihitung tidak hadir gitu di kelas. Terus dapat snack kan biasanya gitu ya kalau misalnya bayangan kita ikut-ikut hal yang seperti itu. Walaupun waktu itu ketika sosialisasi PKM itu kan bahasannya banyak sekali. Dan itu merupakan suatu hal baru bagi saya karena kan habis lulus SMA tiba-tiba ikut sosialisasi itu di kuliah semester 1. Eh, jadi sebetulnya apa ya mengikuti PKM, mengikuti sosialisasi PKM itu belum mengerti juga PKM itu apa, walaupun sudah dijelaskan panjang kali lebar dengan pematerinya karena waktu itu materinya sangat banyak dan banyak jenis-jenisnya juga. Jadi sebenarnya bingung ya ini tuh apa gitu ya, buat apa, manfaatnya apa gitu. Tapi saya mengikuti saja. Dan singkat cerita waktu itu kami dikumpulkan setelah sosialisasi itu. Dikumpulkan, ada dosen saya juga. Waktu itu ada beberapa orang yang langsung diberi judul. Waktu itu saya dengan ketakutan mahasiswa baru berpikir bahwa seseorang yang mengikuti sosialisasi itu harus mengajukan judul. Akhirnya dengan ketakutan itulah berpikir cepat, mengajukan judul. Nah, karena sudah mengajukan judul, beberapa minggu kemudian di follow up lagi untuk meneruskan judul tersebut sampai tuntas proposalnya. Jadi waktu itu saya terjun itu karena terpaksa ya, tapi awalnya karena informasi dan kesempatan itu ya, gerbang itu. Akhirnya terpaksa itulah dengan terpaksa membereskan proposalnya, tapi waktu itu niatnya hanya satu untuk belajar bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat karya yang baik gitu ya. Nah, tapi dari perjalanan itu pun banyak hal yang didapatkan ya. Yang pertama bisa membuat proposal. Yang kedua jadi tahu PKM itu apa. Karena learning by doing itu biasanya lebih ngefek ya ke kita. Terus yang ketiga, saya belajar Mendeley itu seperti apa, citasi dan lain sebagainya. Saya cuma mikirnya waktu itu ini adalah bekal untuk kuliah saya beberapa tahun ke depan. Mengutip lagi kata Zafira gitu ya, waktu itu kan dia merantau ya di Jepang di mana-mana, magang sana sini, apply magang sana sini. Prinsipnya adalah eh, nggak apa-apa cobain ke semua. Kan mentok-mentok ditolak, tapi kan ada kesempatan lagi untuk diterima. Jadi paling mentok kita tuh ditolak, paling mentok eh, tidak bisa lanjut. Tapi kan ada peluang yang justru kadang tidak terlihat itu adalah kesempatan kita gitu ya. Nah, hingga akhirnya karena keterpaksaan itu, terus waktu itu pandemi, diuji juga dengan pandemi. Pas pandemi itu ini apa ya? Pas pandemi itu waktu itu pengumuman PKM tidak jelas. Jadi antara ditiadakan atau ada begitu ya. Tapi waktu itu pengumumannya sangat ngaret dari timeline biasanya. Nah, eh, tapi tiba-tiba ada pengumuman dan lolos ya. Nah, itu yang membuat saya dan tim itu kaget ya. Kok bisa gitu ya, mahasiswa baru, kami yang tidak punya pengalaman apa-apa lolos begitu ya. Dan akhirnya dengan itulah berusaha untuk memaksimalkan kesempatan yang ada. Jadi sembari lagi-lagi prinsipnya adalah belajar. Belajar bagaimana presentasi, nanti bagaimana bagaimana penelitian, bagaimana yang lain sebagainya ya. Jadi manfaatnya waktu itu untuk kami belajar untuk menunjang sebenarnya ilmu di perkuliahan. Sudah presentasi waktu itu ya PKP 2 lanjut eh, ternyata kami lolos PIMNAS begitu ya. Dan akhirnya waktu itu tuh dimaksimalkan lagi ya karena lagi-lagi adalah kesempatan tidak datang dua kali dan kapan lagi. Dan akhirnya waktu itu eh, datanglah ini ya, ya datanglah medali ini ya dari mimpi yang tidak pernah kami duga. Dari cuman apa ya perasaan-perasaan dalam hati waktu itu mungkin ingat ya di cerita awal pertama bisa nggak ya saya dapat ini Eh, PIMNAS tuh apa ya, bisa nggak ya dapat medali emas, nggak mungkin lah gitu ya. Akhirnya jalan lanjut. Nah, coba teman-teman bayangin ya misalnya eh, saya dan tim waktu itu tidak jadi ikut PKM karena tidak pede atau tidak mengambil kesempatan itu begitu ya, apakah bisa nantinya mendapatkan medali. Jangan jauh-jauh deh. Apakah bisa nanti mengikuti PKM sampai PKM-nya pendanaan? Kan belum tentu ya. Jadi intinya apa gitu ya?
intinya adalah kesempatan. Kesempatan tidak datang dua kali dan diambil. Terus ada ketangguhan di sana, gitu ya. Dan manfaat lain yang dirasakan apa mengikuti PKM, gitu ya. Jadi PKM itu kan sesuatu yang sangat prestis ya di dunia perguruan tinggi. Jadi sangat digaung-gaungkan gitu ya. Terus nanti kita akan dipermudah semuanya. Jadi ketika kemarin itu mendapatkan medali itu gitu ya, itu menjadi pintu gerbang untuk manfaat-manfaat lainnya. Jadi waktu itu kerasa ya kita hasil riset kita itu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kalau orang yang PKM Cup atau PKM pengabdian itu pengabdiannya bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada ada kepuasan tersendiri di hati kita karena bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Terus em, manfaatnya tadi ilmu ya, ilmu kita bertambah dan lain sebagainya. Terus relasi ke dosen. Nah, relasi ke dosen ini setelah dosen-dosen itu tahu kepada kita, em, pintu-pintu gerbang yang lain itu dibuka ya. Jadi ada kesempatan apa-apa, misalnya lomba, misalnya ikut penelitian ini itu kita diajak biasanya gitu ya, karena sudah mengenal tadi, karena efeknya dari relasi tadi ya, begitu. Nah, terus apalagi ya manfaatnya itu tadi ya ilmu-ilmu relasi gitu ya, termasuk tadi saya bilang relasi sama Kak Anissa gitu ya. Mungkin kalau saya nggak ikut PIMNAS gitu ya, saya dan teman-teman tidak ikut ini, tidak akan kenal Teh Anissa, tidak akan bisa masuk ke ruas gitu ya. Terus manfaat lainnya adalah melatih public speaking gitu ya. Karena PKM itu tidak hanya kita menulis, tapi kita nanti ada presentasinya juga. Itu adalah strategi ya, bagaimana kolaborasi tim, bagaimana komunikasi, bagaimana skill public speaking gitu ya, bagaimana manajemen waktu. Nah, skill-skill itulah yang sebenarnya kita install dari kita mengikuti PKM begitu. Jadi manfaatnya itu sebetulnya memang mungkin tidak terlihat, tapi dalam jangka panjang itu melatih kita gitu ya. Karena nanti mungkin ada ya di slide ini itu ada alur perjalanan PKM itu sangat panjang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin panjang, tapi kita bukan berarti tidak mampu gitu ya. Nah, jadi intinya apa gitu ya? Ada langkah kedua, ada langkah ketiga, ada langkah seterusnya itu dimulai dari langkah pertama gitu ya. Karena kalau nggak ada langkah pertama, karena kalau kita nggak memulai, itu tidak akan ada langkah berikutnya, tidak akan ada kesempatan berikutnya, begitu ya. Kalau misalnya tadi tidak mengumpulkan proposal PKM di awal, tidak mungkin ada peluang untuk mendapatkan pendanaan, tidak mungkin ada peluang untuk PIMNAS, begitu ya. Jadi kalau mau sampai PIMNAS ya apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah membuat proposal ya. Karena PKM itu sebetulnya proses ya, proses membuat eh, proposal dan lain sebagainya. Mungkin akan kita sambung ke analogi-analogi berikutnya. Nah, ini ya, PKM itu jadi apa sih gitu ya? Kalau misalnya tadi bahas proposal, kalau tadi misalnya singgung-singgung lomba karya tulis, di SMA ada ya KTI ya biasanya, lomba-lomba KTI. Tapi sebenarnya PKM itu apa sih gitu ya? Kalau dari, kalau PKM itu berarti kan singkatan ya, PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah ini sebenarnya ya secara teoritis lah ya, saya ambilnya di buku pedoman, ada sejarahnya gitu ya. Kalau PKM itu dulunya ya kegiatan ada seperti penelitian atau pengabdian begitu ya di tingkat perguruan tinggi, tapi kemudian diperluas ya cakupannya ada pengabdian, ada kewirausahaan dan lain sebagainya sesuai dengan keperluan zaman. Jadi akhirnya dirumuskanlah program kreativitas mahasiswa yang puncaknya itu adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Jadi PKM itu langkah awal, nanti puncaknya adalah di PIMNAS ya. Jadi PIMNAS itu adalah lomba secara nasional. Boleh di-spill bidang apa enggak? Ya. Pengajar snack di Tmawa. Iya, iya, iya. Mungkin ini kita barengan ya, iya. Jadi waktu itu ketika kami online itu, kolom chatnya itu minta snack kami itu gitu ya, minta snack, minta atribut gitu ya. Eh, saya menangkap tadi ya dari awal. Oke. Jadi di sini juga ada kreativitas ide, gagasan, dan pemikiran gitu ya. Mungkin kita ke slide berikutnya ya. Nah, gini ya, saya menganalogikan PKM itu adalah wadah.
Tebaskom atau apa ya gitu yang disebutnya di daerah kita masing-masing. Nah, PKM itu wadah yang mewadahi apa? Mewadahi kreativitas kita, mewadahi ide-ide kita, mewadahi berpikir kritisnya kita, mewadahi komunikasi kita dengan tim, mewadahi kolaborasi kita dengan tim, dengan keilmuan lain, dengan dosen, dengan anggota masyarakat sekitar kita, dengan orang-orang lain yang terlibat. Kemudian mewadahi kita juga untuk jadi pribadi yang tangguh. Karena tadi ya, PKM itu flow-nya panjang, alurnya panjang. Terus ilmiah gitu ya. Jadi seperti yang disinggung sama Kak Nugraha tadi ya, untuk melatih kita berpikir ilmiah gitu ya di Ruas ID. Nah, Ruas ID kan juga salah satu pemecahan ya, problem solving dari masalah yang ada. Nah, jadi wadah gitu ya. Wadah ini nanti banyak ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya tadi di awal saya mention gitu ya, kalau PKM itu kan seiring berjalannya waktu dari sejarahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada PKM kewirausahaan buat mahasiswa yang suka berdagang. Ada PKM pengabdian karena memang dibutuhkan pengabdian. Ada PKM riset gitu ya. Ada PKM teknologi karena kita terus berdinamika dengan teknologi. Terus ada PKM apa lagi ya? Video gitu ya. Sekarang ada PKM menulis artikel ilmiah dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk memadahi ide-ide kita sebagai sarana untuk memecahkan masalah di masyarakat gitu ya. Nah, jadi apa tadi untuk melatih berpikir kritis, untuk kita lebih peka, untuk kita jadi pribadi yang tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Karena eh, saya orang sosiologi, jadi di sosiologi itu manusia itu punya dua peran. Dia sebagai individu dan dia sebagai makhluk sosial. Dia sebagai individu memang ada manfaatnya untuk diri kita sendiri, tapi jangan lupa kita itu sebagai makhluk sosial, ada hak orang lain di diri kita, gitu ya, ada hak orang lain sehingga PKM ini tepat sekali gitu ya untuk kita bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Nah, jadi teman-teman gitu ya, PKM itu eh, kalau misalnya prioritasnya hanya lomba, kalau prioritasnya hanya untuk memenangkan sesuatu hal, itu menurut saya adalah hal lain yang bisa dinomorsekiankan. Tapi hal pertama adalah eh, melatih kita untuk senantiasa jadi pribadi yang terus mau belajar, yang tangguh, dan yang paling penting adalah untuk bermanfaat bagi orang lain, memecahkan masalah di sekitar kita, gitu ya. Karena ada hak orang lain di diri kita, sebagaimana tadi kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Oke. Nah, inilah gitu ya. Kenapa gitu ya? Dan ini saya mengambil tujuan PKM ini sebenarnya dari buku pedoman PKM. Eh, Tujuan PKM itu adalah membentuk mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan agent of change ya, agen perubahan. Membentuk mahasiswa yang seperti apa? Yang pertama adalah tahu dan taat aturan. Jadi nggak hanya tahu aturan, tapi taat ya. Oke ya, taat aturan. Kenapa di sini taat aturan? Gitu ya. Teman-teman coba deh lihat di, nah di sini ya. Di link itu yang saya kirim itu ada buku pedoman PKM yang sangat banyak ya dari masing-masing bidang. Dan di sana di PKM itu ada aturan yang sangat banyak ya. Nah, mengapa gitu ya di sini tujuannya kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang taat aturan? Karena salah satu di PKM itu juga itu banyak sekali aturannya ya, mulai dari kepenulisannya, mulai dari susunan anggota timnya, mulai dari relevansi bidang ketua timnya dengan apa yang diikuti gitu ya. Terus pendanaannya harus logis gitu ya. Semuanya diatur di PKM gitu ya. Nah, ini itu sangat penting gitu ya untuk menciptakan tadi pribadi yang taat aturan. Karena gini, PKM itu kalau misalnya kita salah sedikit saja, itu kita gugur. Kayak misalnya PKM itu ada aturan fontnya harus 12. Kalau misalnya kita pengen fontnya 11,
atau kita pengen fontnya 13, itu kalau misalnya tahu gitu ya, eh, ketahuan sama reviewernya, itu kita langsung gugur. Karena seleksi pertama PKM itu adalah seleksi administrasi dulu. Jadi langsung gampang di screening. Misalnya konten kita tuh padahal bagus, sangat bagus ya, sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya proposal PKM kita tidak sesuai aturan, nah itu langsung gugur, gitu ya. Misalnya tanda tangannya tidak sesuai, misalnya marginnya tidak sesuai. Nah itu eh, yang akan menggugurkan proposal-proposal kita, gitu ya. Jadi tujuannya yang pertama itu mengapa harus taat aturan? Karena di PKM-nya sendiri itu aturannya sudah banyak, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita di apa ya, PKM itu membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif ya. Karena eh, saya kalau boleh saya katakan PKM dan PIMNAS itu adalah orang-orang yang berani berpikir out of the box ya. Jadi rata-rata gitu ya, orang-orang yang lolos pendanaan, rata-rata orang yang lolos PIMNAS itu ide-ide mereka itu luar biasa, sangat out of the box ya. Jadi anti mainstream ya. Kadang tidak terpikirkan oleh kita, kok mereka bisa kepikiran ya. Nah, itulah yang membentuk pribadi dan inovatif ya. Kadang saya percaya bahwa sesuatu di dunia ini tuh tidak ada yang semuanya benar-benar baru. Makanya ada inovasi gitu ya. Makanya ada ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sebenarnya teman-teman nanti kalau mau nyari ide PKM, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Lihat aja contoh-contoh yang ada, kemudian eh, bisa diamati dulu, ditiru, nanti dimodifikasi. Ditambahin apa misalnya sesuai bidang keilmuan teman-teman, atau ditambahin teknologi terkini, atau dan lain sebagainya mengikuti perkembangan zaman dan tantangan perubahan sosial yang ada gitu ya. Nah, kemudian objektif dan kooperatif ya. Kita dituntut tadi untuk jadi pribadi yang ilmiah ya. Jadi tidak spekulasi kita saja, tapi memang berdasarkan data dan fakta di lapangan gitu ya. Karena kita adalah mahasiswa, kita nggak bisa hanya omong kosong gitu ya, tanpa data dan fakta. Terus kooperatif ya, untuk saling membantu. Makanya tadi skill-skill 4C atau mungkin sekarang lebih ya, communication, critical thinking, collaboration, dan lain sebagainya, itu sebenarnya semuanya akan dilatih di PKM ya. Karena PKM itu nggak bisa satu orang, tapi kita harus tim ya, harus bersama-sama. Itulah kooperatif. Juga bermanfaat itu kita membantu orang lain di sekitar kita. Oke, ini ya. Ini adalah poster-poster PKM yang ada, yang saya ambil gitu ya. Ada yang ini menang, ada yang juga dari yang sampai PIMNAS gitu ya, poster-poster ini. Oke, kita lihat bersama. Ini yang pertama ada Farmabo ya. Ini boneka farmasi. Boneka farmasi ya. Ini PKMK, mereka membuat boneka farmasi. Eh, Kalau nggak salah ini tuh antara untuk menyimpan obat atau untuk memperkenalkan obat ya. Saya lupa detailnya seperti apa. Tapi coba deh perhatiin teman-teman di sini. Apakah ya mereka di sini itu hanya jualan saja, atau mereka di sini itu menjual juga nilai manfaat dari barangnya, gitu ya? Apakah mereka hanya menjual barang, ataukah mereka menjual nilai manfaatnya juga? Jawabannya iya yang pertama, atau iya untuk pertanyaan yang kedua. Boleh ya di eh, reactionnya jempol. Ini masih ada orangnya? Ya, saya lihat dulu. Oke, ya jempol. Ada jempol dari siapa nih? Ada dari Talita, ada dari Nisa gitu ya, ada dari Syahputri, oke, ada dari Wilda, oke ya. Banyak ya gitu ya, menyetujui bahwa eh, PKMK itu memang namanya kewirausahaan, tapi tidak hanya berdagang, tidak hanya jualan, tidak hanya keuntungan yang kita pikirkan, tapi sebisa mungkin barang yang kita jual itu adalah barang yang memiliki manfaat, barang yang memecahkan masalah di masyarakat. Nah, kalau misalnya barang Parmabo ini, mereka itu hasilnya dari ini, karena obat keras diperoleh, apa ya, banyak data kalau obat keras itu diperoleh tanpa resep dokter, sehingga kan itu keresahannya. Sehingga mereka membuat inovasi ya, membuat
berkreativitas tadi ya, membuat boneka ini untuk dijualkan. Jadi tidak hanya jualan, tapi eh, barang yang mereka jual itu untuk menciptakan em, solusi di masyarakat. Nah, terus ini ada PKM KC ya. Ini PKM KC, ini PKM PI ya. Sekilas dua hal ini seperti kakak beradik gitu ya, PKM KC dan PKM PI, karena dia sama-sama kita lihat di sini ada teknologi ya, ada teknologi yang berperan. Tapi PKM KC itu em, dia hanya prototype ya, hanya rancangan gitu ya, hanya rancangan konstruktif. Jadi dia bukan produk yang sudah jadi. Nah, PKM KC ini eh, biasanya bermula dari riset sebelumnya, begitu. Terus ini PKMPI ya. Kalau dulu namanya PKMT pas masih 2020-an ya. Nah, sekarang namanya PKMPI berubah PKM penerapan IPTEK. Jadi teman-teman PKM itu buku pedomannya istilah-istilahnya kadang berubah terus tiap tahun gitu ya. Jadi teman-teman lihat gitu ya dan teliti em, PKM itu kadang berubah aturannya sedikit, kadang berubah pendanaannya, kadang berubah istilah-istilahnya. Jadi eh, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang update gitu ya dari PKM ini. Nah, bedanya apa gitu ya PKMPI dan PKMKC ini gitu ya. Nah, kalau PKMPI ini ada mitra. Duh, mitra itu apa Kak gitu ya. Nah, mitra itu adalah orang yang bekerja sama ya dengan PKMPI ini, tapi mereka berorientasi profit. Jadi ada keuntungan, berorientasi keuntungan. Nah, misalnya ya ada perusahaan pabrik tahu gitu ya yang butuh alat dari mahasiswa untuk efisiensi pekerjaan di perusahaan mereka. Jadi eh, mahasiswa itu nanti membuat alat teknologi yang diterapkan untuk perusahaan tersebut. Nah, jadi biasanya nanti ada surat kemitraannya dan lain sebagainya. Jadi memang sebelum mengikuti PKM ini kadang yang saya amati mereka sudah jauh-jauh hari itu bekerja sama dengan mitranya dan kemudian nanti diterapkan. Ada yang mitra itu meminta mahasiswa untuk membuatkan alat seperti itu ya. Jadi kalau PKMKC tadi hanya rancangannya, hanya prototipenya saja. Kalau PKMPI ini dia barangnya sudah ada tapi diterapkan untuk mitra dan orientasinya adalah profit ya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau kita lanjut dulu? Ya, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya lanjut ya. Oke, kalau ada langsung di chat aja ya. Oke, tadi kita udah bahas PKMK, PKMKC, dan PKMPI ya, kalau dulu namanya PKMT. Nah, ini ada lagi nih, tadi kita balik lagi PKM itu wadah. Kalau teman-teman yang suka pengabdian, yang suka P2M di kampus gitu ya, atau teman-teman pernah main ke daerah tertentu gitu ya, atau pernah tersesat di daerah tertentu nggak ada sinyal dan teman-teman lihat kalau oh ini kayaknya butuh deh pengabdian di sini karena ada hal yang potensial di daerah ini. Nah, teman-teman bisa mengajukan itu menjadi proposal pengabdian pada masyarakat. Sekarang namanya PKMPM. Kalau dulu PKMM ya, PKM mengabdi kalau nggak salah. Nah, ini gerakan sadar agraria. Oh, ternyata apa? Ternyata orang-orang itu di masyarakat setempat tidak terlalu sadar atas hak tanahnya misalnya. Nah, jadi tim-tim ini mereka melakukan pengabdian gitu ya untuk menyadarkan masyarakat setempat. Oke. Ini simpel ya, karena ketidaksadaran masyarakat setempat. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini gitu ya, tim ini mereka melakukan gerakan tersebut, melakukan pengabdian untuk memberikan solusi pada masyarakat ya, memberikan pemahaman pada masyarakat. Terus misalnya teman-teman ke daerah mana, oh daerah ini jagungnya potensial nih gitu ya. Jadi teman-teman melakukan pengabdian, membuat program begitu ya. Kemudian diajukan proposalnya untuk misalnya jagung ini nanti menjadi olahan khas dari daerah tersebut itu juga bisa ya gitu. Terus ini ada PKM RE dan PKM RSH ya. Oke, dulu saya ikutnya ini PKM RSH ini ya. Saya izin menyatakan
poster dulu ya dari tim saya gitu ya. Tapi saya bahas dulu yang RE. Singkatnya kalau PKM RE itu PKM Riset Eksakta ya ini ya di bidang-bidang sains gitu ya. Kalau misalnya PKM RSH ini buat bidang IPS-nya, sosial humaniora ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang dari jurusan MIPA begitu ya atau ilmu-ilmu sains ini bisa mengikuti riset eksakta ya begitu. Yang ini. Dulu namanya PKMPE, penelitian eksakta. Sekarang gantinya riset ya namanya. Nah, dulu saya ikutnya ini PKM PSH ya, penelitian sosial humaniora. Terus tahun berikutnya baru ganti itu namanya RSH. Sampai sekarang masih riset sosial humaniora. Nah, dulu ini ya gitu ya. Keresahannya tuh sebenarnya simpel. Keresahannya ada penyimpangan sosial di dunia maya. Nah, akhirnya solusinya apa nih gitu ya? Atau ada hal yang menarik dan dilakukanlah riset gitu ya untuk mengkaji masalah ini yang nanti penelitian itu harapannya nanti bisa dibaca masyarakat luas dan bermanfaat gitu ya. Oke. eh, itu tadi kita udah bahas 6, ada lagi. Oke. Nah, sebetulnya kalau untuk denanya gitu ya, eh, pemetaannya PKM itu ada dua ya. Ada PKM, ada proposal untuk pendanaan, ada proposal yang mendapatkan insentif ya. Nah, kalau proposal pendanaan itu kalau dulu tuh disebutnya 5 bidang, tapi sekarang menjadi 8 bidang. Ya banyak ya. Jadi sekarang apa ya wadahnya tuh semakin banyak gitu. Nah, PKM riset tadi ya ada riset sosial, riset sosum dan riset eksakta. Dulu ini hanya dijadikan satu ya, tapi sekarang jadi dua masing-masing ya. Riset sosum satu, riset eksakta satu ya. Jadi ada dua ini. Terus ada PKM pengabdian masyarakat, ada PKM kewirausahaan, ada PKM tadi PI ya, penerapan iptek, KC. Nah, ini adalah murid baru ya. Murid baru PKM KI. Jadi sekarang ada Karsa Inovatif ya. Antara karya karya inovatif, maaf ya ini saya salah tulis. PKM karya inovatif ya. Nah, karya inovatif ini baru ya, baru antara kalau nggak salah 2 tahun lalu atau tahun kemarin begitu ya, PKM karya inovatif. Jadi sekarang ada 8 bidang gitu ya yang mendapatkan pendanaan ini, sama satu lagi adalah PKM VGK ya, PKM video gagasan konstruktif. Jadi intinya kalau teman-teman suka riset, teman-teman ikut yang PKM riset atau minatnya di sini. Kalau teman-teman apa ya minatnya ke pengabdian, ikuti yang ini. Kalau teman-teman suka mencari duit, suka mencari cuan, suka dagang gitu ya, suka danusan mungkin di kampus gitu ya. Nah, ini bisa ikut PKM kewirausahaan ya. Terus teman-teman dari teknik biasanya ini ikut IPTEK biasanya. Oke, biasa Kang Nugraha nge-reaction ya, ketawa kayaknya sering danusannya dulu di kampus ya. Oke, nah terus ini ada PKM Karsa Cipta ya. Ada PKM Karsa Cipta tadi yang prototype ya, jadi kita membuat ya rencana konstruktifnya gitu. Terus ini PKM KI. Nah, sebenarnya nanti agak membingungkan ya, biasanya PKMPI ini apa bedanya dengan PKMKC, apa bedanya dengan PKM Karya Inovatif. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, terus teman-teman suka ngevlog mungkin ya di TikTok gitu ya. Daripada skillnya hanya untuk TikTok, coba bikin juga untuk PKM VGK ya, PKM membuat video gitu ya. Tapi videonya ini karakteristiknya adalah video yang mengungkapkan solusi futuristik ya untuk jangka waktu ke depan. Misalnya, teman-teman itu berpikiran pengen membuat kereta jalur laut gitu ya. Itu kan bisa saja nanti diterapkan mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan gitu ya, atau mungkin abad nanti gitu ya. Itu kan futuristiknya sangat jauh ya. Mungkin bisa terkesan menghayal. Nah, jadi maksudnya video gagasan konstruktif itu adalah itu yang sangat futuristik ya, yang sangat jauh ke depan gitu ya. Nah, terus ini ada kembarannya. Kembarannya kita lihat di bawah. Simpelnya, kalau VGK itu adalah video, kalau GT ini versi tertulisnya ya. Jadi mereka ini sama-sama orientasinya adalah futuristik, konstruktif, jadi ya menghayal, tapi berkemungkinan untuk dilaksanakan. Tapi kalau PKM GT itu versi tulisannya, kalau PKM VGK itu versi videonya gitu ya. Tapi dia nanti akan dua proposal yang berbeda.
Nah, terus ini ada PKM AI ya, PKM artikel ilmiah. Misalnya teman-teman ada tugas membuat artikel, itu daripada hanya untuk tugas mata kuliah, ajukan saja juga jadi proposal gitu ya. Terus misalnya teman-teman habis KKN, habis pengabdian, ternyata bisa nih dibikin artikel, itu diajukan saja ya, karena ini juga lumayan pendanaannya 2,5 juta untuk yang insentif ini. Kalau proposal pendanaan itu sekarang kebijakannya 6 sampai 10 juta gitu ya, pendanaan dari masing-masing bidang. Oke, ini ada udah Nusa. Oke, kita next dulu ya. Nah, ini ya, tadi ya gitu. Sebenarnya ini penjelasan versi panjangnya. Saya yakin teman-teman akan apa ya bisa untuk membaca sendiri sebenarnya. Tapi intinya gitu ya, kalau PKMPI itu dia ada mitranya, mitranya profit ya, mitranya orientasinya keuntungan. Kalau PKMPM itu juga ada mitra, tapi mitranya non profit. Maksudnya apa? Jadi mitranya itu yang memang tidak orientasinya keuntungan. Misalnya teman-teman membuat suatu solusi gitu ya untuk memecahkan permasalahan di lingkungan setempat. Jadi misalnya mitranya adalah eh, apa ya komunitas disabilitas gitu ya. Nah, itu adalah mitra non-profit yang tidak berorientasi pada keuntungan. Kalau PI itu yang orientasinya pada profit, keuntungan, misalnya perusahaan, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya itu. Dia ada mitranya. Kalau ke perusahaan ya dagang, tapi eh, perbedaannya dengan mungkin bisnis plan dan lain sebagainya, mereka tidak hanya mengejar untung, tidak hanya dagang, tidak hanya danusan tadi ya, tapi ada nilai manfaat dari barangnya, ada pemecahan solusi dari barangnya. Gitu ya. Tadi PKM riset ya penelitian sebenarnya mirip-mirip kayak kita ngerjain simulasi ngerjain skripsi lah ya. Ikut PKM riset ya. Terus PKM Karsa Cipta tadi ya kita membuat prototype ya atau rancangan gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya PKMGT. Nah, ini kan kita lihat wah ini ada apa nih? Citizen Capital Concept ya gitu. Dia ini membuat apa nih konsep em, kota ya, konsep kota atau konsep em, tempat begitu. Tapi ini tuh sepertinya bisa diterapkan untuk beberapa tahun mendatang. Nah, ini tuh nanti biasanya muaranya mereka menuliskan gitu ya. Nah, tadi kalau VGK itu luarannya adalah video gitu. Nah, oh ya, saya pengen bahas dulu yang ini tadi. Em, Nah, teman-teman kalau buat yang PIMNAS ini yang di bintang ya, yang di bintang dia nanti berkesempatan untuk melaju ke PIMNAS, tapi kalau PKMAI itu cuman sampai insentif aja, cuman sampai pendanaan awal saja gitu ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini ya tadi membuat video gitu ya. Teman-teman bisa lihat banyak contohnya video PKM VGK kalau bingung gitu ya. Itu keren-keren luar biasa gitu ya. Ada yang membuat apa gitu ya, saya lupa. Em, Apa misalnya ada yang menyambungkan dengan smartwatch, ada yang apa gitu ya untuk menangani misalnya permasalahan disabilitas atau pertanian, tapi nanti menggunakan misalnya augmented reality dan lain sebagainya itu ide-idenya sangat brilian, sangat-sangat menghayal, tapi bisa ya diterapkan untuk masa depan. Gitu. Oke. Nah, ini tadi PKM yang tulis-tulisan, gitu ya, versi tulis menulis ada dua, ada artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Kalau gagasan tertulis ya tadinya futuristik, konstruktif gitu ya, menghayal dan tapi berkemungkinan untuk dilaksanakan. Kalau artikel ilmiah itu misalnya tadi ini ya, kita lihat di sini. Misalnya teman-teman habis praktik lapangan, habis studi kasus, atau ada tugas kuliah, magang gitu ya. Ini bisa nanti dibuat untuk menjadi artikel ilmiah yang diajukan proposalnya menjadi proposal PKM. Nah ini ya, ini bisa kita lihat juga gitu ya. Ini tuh berbeda-beda terus ya setiap tahun tergantung kebijakan dari diktinya. Nah, kalau dulu itu seingat saya maksimal orang per tim itu 3 orang pas 2020. Nah, tapi sekarang itu
bisa sampai 5 orang gitu ya. Jadi mangga teman-teman bisa dimaksimalkan gitu ya. Nanti pembagian tugasnya kalau banyak orang mungkin akan lebih enak gitu ya pembagian tugasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman hanya 3 orang, ya boleh-boleh saja ya. Asal jangan kurang. Nah, terus biasanya kalau dari keanggotaan ini mereka disarankan dari jurusan yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Di sini tuh inti-inti kegiatannya yang bisa dilihat perbedaannya gitu ya, intisarinya. Tadi yang ini PKMPM non-profit tadi ya. Kalau PKMPI ini dia mitranya profit gitu ya. Pendanaannya 6 sampai 10 juta. Nah, ini yang bedanya adalah tadi yang insentif itu 2,5 juta ya. Tapi bisa diikuti dari jenjang D3 sampai S1. Oke. Saya ada waktu berapa lama lagi? Eh, Kakak-kakak, boleh di chat aja pribadi. Kayak ini teman gitu ya, kalau mau milih teman nanti biasanya berbeda angkatan, berbeda jurusan. Pilihlah teman-teman yang berkomitmen gitu ya, teman-teman yang satu frekuensi. Supaya apa? Supaya nanti pas PKM-an itu nyaman, betah kita ngejalaninnya karena ada teman-teman yang support gitu ya. Kalau kita setim aja udah eh, nggak sinkron, nggak klop, nanti gimana ke depannya? Singkat ya, bagaimana keanggotaan dalam PKM karena itu penting banget ya. Oke. Nah, ini alur tadi yang kata saya itu panjang gitu ya. Dari penyusunan proposal, nanti biasanya ada seleksi perguruan tinggi, nanti ini seleksi proposal nasional, terus abis itu ada pengumuman pendanaan, siapa proposal yang mendapat pendanaan. Abis itu nanti setelah pendanaan kita melaksanakan PKM sesuai bidang masing-masing. Kalau yang kewirausahaan yang membuat produk, kalau yang riset ya riset gitu ya. Terus setelah itu kita nanti akan ada presentasi gitu ya, presentasi ke reviewer. Nah, ini yang kata kata saya tadi melatih public speaking, melatih strategi tim dan lain sebagainya. Terus nanti biasanya setelah itu ada masukan dari reviewer, nanti kita membuat laporan akhir. Nah, nanti di sini adalah babak yang menegangkan gitu ya, karena ada pengumuman siapa nih yang melaju ke PIMNAS. Nah, nanti puncak dari semua PKM ini adalah PIMNAS ini ya. Nanti di PIMNAS ini nanti di PIMNAS ini yang penentuan tadi ya, siapa yang mendapat juara dan lain sebagainya. Oke, ya, sedikit lagi. Nah, ini dulu dokumentasi kami gitu ya. Ini masih ini 2021 gitu ya, PKM tahun kedua yang saya ikuti. Waktu itu ini kami PKP 2 online, ini ada reviewernya dari universitas apa ya lupa gitu ya. Jadi waktu itu presentasinya hanya 10 menit dan lain sebagainya itu tapi luar biasa teman-teman kalau misalnya pengen lihat videonya itu bisa di YouTube buat riset buat informasi tambahan ya. Nah, terus kalau PIMNAS, nah ini PIMNAS biasanya nanti kita ke universitas mana gitu ya itu pasti euforianya sangat luar biasa lagi. Jadi teman-teman bertemu teman-teman baru gitu ya. Dulu online, jadi kami hanya chat-chatan ya, minta snack di online gitu ya, minta atribut di online. Tapi kalau teman-teman nanti ngerasain PKM atau PIMNAS offline, itu pasti bakal seru banget ya. Dulu kalau misalnya offline berarti kami ke UGM, tapi kami ke UGM-nya virtual ya gitu. Oke. Eh, Mungkin itu aja gitu ya yang bisa saya sampaikan gitu ya malam hari ini. Semoga bisa dipetik pembelajarannya gitu ya. Teman-teman, langkah pertama eh, adalah hal yang harus kita ambil karena tidak ada langkah kedua dan ketiga sebelum ada langkah pertama gitu ya. Terus em, percaya diri, siapa tahu ide teman-teman adalah ide emas berikutnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Teh Safina. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Amalia selaku pemateri atas penyampaian materi yang sangat informatif. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai PKM, saya mengundang teman-teman semua untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab ini. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan naikkan tangan atau gunakan fitur tanya jawab di platform webinar ini. Saya akan memberi kesempatan kepada peserta yang pertama kali mengangkat tangan atau yang mengirim pertanyaan chat. Baik, teman-teman.
Oke, sebelum teman-teman bertanya nih, Kak Rizky, boleh dong moderatornya juga bertanya. Tadi kan Kak Rizky menyinggung masalah relasi dengan dosen gitu ya kan Kak. Bagaimana mahasiswa dapat berkolaborasi dengan dosen dan pihak eksternal dalam menjalankan PKM dan bagaimana hal tersebut dalam memperkuat jaringan profesional mereka. Boleh dong Kak dibagi tipsnya gitu kan Kak. Oke, maaf Kak tadi agak kurang jelas yang pertanyaan kedua yang apa eh, profesional Baga- gimana? Bagaimana hal tersebut dapat memperkuat jaringan profesional mereka gitu Kak. Oh, berarti manfaatnya bagi dosen juga ya. Ya Kak. Oke, oke, terima kasih ya Kak Safina. Tadi saya maaf kelepasan manggil teh, soalnya kebiasaan di sini ya teteh sama akang gitu ya saya manggilnya. Oke, oke, thank you ya Kak. Tadi pertanyaannya gimana kita bisa ngebangun relasi dengan dosen dan kolaborasinya bisa berjalan dengan lancar ya. Em, Simple gitu ya. Kita tadi ya eh, kesempatan itu dibukanya karena banyak informasi. Jadi kalau kita ingin membuka banyak pintu kesempatan, kita banyak membuka pintu informasi tersebut ya. Banyak bertanya, mencari tahu gitu ya. Terus beranikan diri untuk mendekati dosennya gitu ya. Kalau dulu itu em, apa ya? Ya, saya memberanikan diri sebagai mahasiswa baru untuk mendatangi dosen saya gitu ya. Terus mengungkapkan ide saya seperti apa dan meminta arahan. Ya, meminta arahan. Jadi, biasanya dosen mengarahkan apa ya langkah-langkah berikutnya yang harus kita tuju gitu ya. Apalagi kalau misalnya dosen tersebut bersedia menjadi dosen pembimbing PKM kita, kita akan dibimbing sampai beres. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Pilihlah dosen yang memang membimbing itu totalitas gitu ya. Terus membimbingnya itu em, tidak hilang-hilangan gitu ya. Membimbing itu dengan sepenuh hati gitu ya. Maksud saya di sini bukan ingin memojokkan atau seperti apa, tapi kita tahu ya kesibukan dosen itu banyak, eh, tugasnya banyak, tapi kita kan bisa riset ya ke kakak tingkat misalnya. Kak, kalau sama dosen ini kira-kira memungkinkan nggak ya buat bimbingan PKM, buat ikut-ikut lomba? Kalau dibimbing sama beliau itu gimana ya gitu, testimoninya kan pasti ada ya kakak tingkat kita yang sudah mengikuti lomba-lomba sebelumnya. Jadi kita riset dosen siapa yang sekiranya yang akan memudahkan kita untuk mengikuti PKM gitu ya. Yang dosen siapa nih yang akan kita dekati gitu. Kita riset dulu. Nah, kolaborasi bagaimana membangun kolaborasi dengan dosen itu supaya baik gitu ya. Kita yaitu ya terus membangun komunikasi dengan baik. Kemudian kalau misalnya diminta bimbingan, diminta datang, kita datang gitu ya. Kita usahakan membangun hubungan yang baik gitu ya dengan dosennya. Terus terus ya terus sampai hal tersebut tercapai, misalnya goals kita adalah proposalnya jadi, proposalnya beres, ya kita terus gitu ya kolaborasi dan em, komunikasinya sampai beres, sampai tuntas gitu ya, dengan cara yang baik sebagai mahasiswa. Terus manfaatnya bagi dosen apa? Nah, sebetulnya dosen itu ya kalau misalnya membimbing PKM itu akan berdampak pada beliau juga ya, karena em, nggak tahu ya kalau di UPI kalau nggak salah berpengaruh kadang sama apa ya jabatan gitu atau sama apa ya kredibilitas dosen kalau nggak salah ya sama pemeringkatan dosen sama ya kualitas atau apa seperti itu ya saya lupa. Nah jadi dosen itu nggak usah khawatir ya pasti dosen akan senang hati menerima kita bahkan kadang itu berlomba-lomba buat menyuruh mahasiswanya mengikuti PKM ya. Kadang kalau di saya itu eh, ingin mengajukan proker program kerja itu harus membuat PKM biasanya mungkin di sini juga kali ya teman-temannya. Nah, jadi manfaatnya bagi dosen itu banyak gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa bimbingannya itu berhasil, nah itu nanti akan berdampak juga pada karirnya, pada karir dosennya. Jadi em, ini adalah apa ya, simbiosis mutualisme ya. Jadi kita saling menguntungkan gitu antara keduanya gitu. Mungkin itu ya Kak. Apakah menjawab atau ada yang masih mau diperjelas gitu?
Alhamdulillah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ada dua nih yang ingin bertanya. Kak Mustika dulu ya yang di chat saya bacakan. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara memilih dosen untuk membimbing PKM dan bagaimana cara mengajukan ke dosen meminta untuk dibimbing untuk PKM-nya? Sekian, silahkan dijawab, Kak. Dipersilahkan. Oke, ya terima kasih ya Kak Mustika. Ini pertanyaan yang bagus untuk mengawali langkah terbaik. Gimana caranya kita memilih dosen tadi? Tadi kita riset dulu ya, riset dulu dosennya siapa gitu ya. Karena menurut saya dosen itu berperan sangat penting juga gitu ya dalam proses PKM. Kalau misalnya kita dibimbing sama dosen yang kompeten, dibimbing sama dosen yang tanggung jawab, dibimbing sama dosen yang sepenuh hati, kita akan menjalani PKM-nya juga enjoy. Dulu dosen pembimbing saya 2 tahun berturut-turut itu dosennya gaul gitu ya, tipe-tipe dosen yang gaul, tipe-tipe dosen yang apa ya suka traktir makan gitu-gitu lah ya. Jadi mahasiswanya happy juga ya. Nah, mahasiswanya happy. Ternyata memang beliau itu seperti itu terus gitu ya tahun-tahun sebelumnya. Nah, waktu itu saya langsung aja mendatangi beliau gitu ya, mendatangi beliau. Karena kan waktu itu kami ketika sudah ikut seminar PKM yang tadi saya cerita, itu kan kami dikumpulkan, ada dosennya. Nah, itu dosennya itu beliau. Beliau itu biasanya memang ngurusi PKM. Waktu itu saya sebenarnya nggak tahu ya mau dosennya siapa, cuman waktu itu saya mendatangi beliau karena yang saya temui itu kan pertama kali beliau. Jadi setelah seminar itu beberapa hari kemudian saya mendatangi beliau, Pak, saya ada ide seperti ini, tapi saya bingung. Saya bingung dosennya siapa ya? Saya bingung ide ini nanti seperti apa? Saya bingung juga timnya belum ada. Oh ya nggak apa-apa, tenang aja katanya gitu ya. Sama saya aja dosennya gitu. Boleh seperti itu caranya basa-basi, tapi sebenarnya kita pengen beliau gitu ya. Atau enggak langsung aja, Pak boleh nggak ya saya jadi mahasiswa bimbingan Bapak buat PKM gitu ya misalnya. Jadi langsung dilamar gitu ya, langsung ditembak gitu ya. Atau boleh basa-basi dulu gitu caranya. Eh, Kalau misalnya kita pengen dosen tersebut, mungkin boleh caranya seperti itu ya. Atau kita minta rekomendasi lah ke dosen-dosen senior atau siapa gitu. Kalau misalnya beliau sudah penuh gitu ya, minta rekomendasi. Mungkin itu Kak Mustika. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh dikonfirmasi ya. Baik, boleh dikasih reaction Kak Mustika di kolom chat. Baik, kita lanjut kepada Bang Egi. Dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mau nanya sama Kak Rizky Amalia. Nah, jadi sebelumnya saya udah memang pernah mengikuti PKM, cuman eh, dalam memang mungkin takdir ya. Jadi tidak lolos pendanaan. Jadi kira-kira dari Kak Rizky Amalia sendiri, apa sebenarnya tips dan trik dari kita memilih tema penelitian kita? Di ibaratnya ya, kayak kemarin saya buat yang ibaratnya jauh dari kata apa ya, kayak jauh dari penelitian-penelitian PKM sebelumnya, tapi itu juga masih belum diterima di pendanaan. Jadi gimana Kak kira-kira tips and triknya biar kita lolos pendanaan hingga PIMNAS nantinya? Oke, PKM penelitian ya. Kalau boleh tahu penelitian apa Kak Egi? Terus judulnya apa ya? Boleh di-spill aja di chat biar biar saya kebayang gitu. Kemarin penelitian itu bidang RE Kak, riset kita judulnya itu membuat nanopartikel eh, dari minyak atsiri sebagai bahan untuk pembuatan sabun dari apa namanya? Dari biji apa namanya? Biji manggis. Nah, gitu Hasan. Oh gitu, oke. Oke, thank you ya Kak Egi atas pertanyaannya. Gimana nih Kak, gitu ya, tips and trick ide PKM riset gitu ya supaya diterima gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjawab dari sudut pandang riset sosial humaniora gitu ya. Karena 2 tahun waktu itu saya mengikutinya itu, tapi mungkin bisa dimodifikasi buat diterapkan di RE gitu ya. Nah, kalau misalnya saya cerita dulu kalau misalnya di riset sosial humaniora itu kan kalau riset pasti ada gapnya ya, ada apa ya realita dan keinginan dan harapan gitu ya, ada gapnya di tengah-tengah. Nah itu yang menjadi keunggulan yang kita tonjolkan. Kalau di riset sosial humaniora biasanya itu
menonjolkan juga hal-hal yang belum pernah dibahas atau istilah-istilah asing gitu ya kalau di riset sosial humaniora atau biasanya dipadukan dengan alat-alat teknologi kekinian misalnya big data, netlitik gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau riset eksakta mungkin bisa em, diperkuat di bab 2-nya biasanya gitu ya. Kadang di kami juga biasanya di bab 2-nya diperkuat. Bab 2-nya gimana gitu ya maksudnya. Jadi bab 2-nya itu misalnya paparin munculkan gitu ya penelitian terdahulu terus kita ulang-ulang terus gitu ya kalimatnya kalau penelitian kita ini penelitian yang terbaru, penelitian yang harus dilakukan. Karena penelitian sebelumnya belum membahas ini nih gitu ya. Terus penelitian kita itu urgent ya gitu ya. Karena memasukkan unsur baru misalnya tadi minyak apa gitu ya. Sedangkan di penelitian di Indonesia belum ada yang meneliti minyak ini. Hanya di luar negeri dengan misalnya sampel yang seperti ini. Terus kita ungkapkan lagi misalnya perbedaan dari sampel kita itu apa gitu ya. Jadi kita tuh lawannya tuh by data terus gitu ya. Ini misalnya penelitian terdahulu seperti apa, kemudian kita ungkapkan di sana kita mengisi kekosongannya seperti apa, yang terbaru dari kita seperti apa, kemudian mengapa penelitian kita penting, mengapa penelitian kita terbaru gitu ya, apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Nah itu diperkuat gitu ya di data-data itu. Saya pernah lihat proposal riset eksakta itu mereka bab 2-nya itu detail sekali ya. Jadi eh, penelitian dari tahun kapan, kapan, kapan gitu itu diungkapkan. Terus perbedaannya apa gitu ya. Terus oh ternyata dari sana itu ketemu irisan bagian ini yang belum diteliti. Kemudian bagian yang X tadi misalnya yang belum diteliti yang X itu. Nah, yang X itu bisa dijelaskan sama tim PKM-nya gitu ya bahwa ingin meneliti ini karena di Indonesia misalnya masih jarang. Nah, itu em, yang biasanya menjadi hal yang menarik gitu ya. Hal yang dilihat oh ini urgent gitu karena ya bab 2-nya dilihat atau kadang dilihat juga dari keterbaruan metodenya. Misalnya eh, elaborasi metode terbaru, misalnya metode di Indonesia tuh sering pakainya apa sih gitu ya dari penelitian riset eksakta. Kita bisa apa ya menginovasikannya atau memodifikasi dari metode-metode atau model-model lain dari penelitian-penelitian luar negeri misalnya. Kita ambil, kita elaborasikan. Jadi ada hal-hal baru. Nah, hal-hal baru itu kalau bisa dimunculkan di judul. Jadi judulnya sudah menarik duluan gitu. Mungkin itu dari saya ada kalau misalnya kurang jelas atau mau contoh PKM eksakta kalau saya masih punya gitu ya nanti saya kirim gitu ya. Dulu tuh saya ada yang sampai PIMNAS gitu ya proposalnya tapi nanti saya lihat dulu kalau ada saya kirim ya. Terima kasih, Kak. Baik, kepada Bang Egi, bagaimana Bang? Silahkan ditulis di kolom chat ya Bang, mengenai reaction atas jawaban dari Kak Rizky. Baik Kak, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Anin. Izin bertanya Kak, cara kita menemukan ide yang kreatif ala Kak Rizky bagaimana? Dan menurut Kakak, misalnya kita mengangkat ide di luar dengan apa yang kita pelajari bagaimana? Terima kasih Kak. Dipersilahkan Kak untuk menjawab. Oke ya, terima kasih ini dari Kak Anin ya. Bagaimana cara kita menemukan ide yang efektif, terus misalnya kita mengangkat ide di luar dengan apa yang kita pelajari, bagaimana? Oke ya, ini konteksnya penelitian riset kah atau apa, Kak Anin? Atau saya jauh dulu dari sudut pandang, misalnya mau mengambil penelitian riset kali ya. Nah, oh riset ya. Jadi bagaimana cara menemukan ide yang efektif gitu ya? Kalau saya biasanya risetnya di media sosial, ya kalau riset sosial humaniora, biasanya di sosial media ada masalah apa nih, ada fenomena apa nih, gitu ya, ada hal yang baru apa nih, gitu ya. Itu di list gitu ya, masalah-masalah yang kita temui di sosmed. Atau ngobrol, ngobrol random aja sama siapa gitu ya, ngobrol terus dicatat gitu ya. Jadi
kadang apa ya, kita tuh nyari ide nggak harus pas mau PKM, tapi misalnya ada ide apapun, ketika kita lagi jalan, ketika kita lagi makan, ketika kita lagi ngapain, itu langsung catat di notes HP atau dimanapun itu ya. Jadi kalau saya itu punya bank ide di notes HP. Jadi kalau lagi ada kepikiran, oh langsung dicatat di HP. Jadi kalau misalnya butuh, nanti dibuka lagi ide itu, mana nih yang dieksekusi. Jadi ide-idenya tadi ya bisa riset di media sosial, ngobrol, eh, apa ya, baca berita gitu ya. Ngobrol sih biasanya kalau saya ngobrol. Terus ada hal menarik apa nih gitu. Atau jalan-jalan mengamati hal-hal lain. Atau ini, banyak-banyak membaca jurnal-jurnal terbaru. Kalau bisa jurnal-jurnal internasional gitu ya. Misalnya kita lihat flow penelitian terbaru ini dia mengarahnya ke topik apa sih gitu. Terus di Indonesia udah ada belum ya? Nanti kita bisa bandingkan di situ untuk mencari gap-gapnya itu ya. Ide-idenya di situ. Jadi atau ide itu kadang nggak harus baru ya. Kadang kita bisa juga membuat kebaruannya itu dari metodenya gitu. Dari metode. Tapi kalau ide tadi di media sosial kita ngobrol, kita diskusi, kita mengamati, atau kita nonton berita, kita lihat video, itu saya biasanya ngambil idenya dari situ. Main sosmed, main IG, main Twitter, main itu TikTok, kan itu banyak ya yang muncul. Nah, kita bisa riset di situ. Terus, misalnya kita mengangkat ide di luar dengan apa yang kita pelajari. Berarti di luar topik kita ya, misalnya saya sosiologi, berarti di luar sosiologi. Sebenarnya kalau pengen riset ya, riset itu harus sesuai sama ketua, sama bidang keilmuan ketuanya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang di luar, kalau bisa dikaitin aja sama bidang keilmuan kita. Jadi bagaimana cara kita membahasakan keterkaitan konsep yang ingin kita kaji dengan em, apa yang kita pelajari. Misalnya saya belajar sosiologi, tapi saya itu tertarik tentang fisika misal. Eh, Bisa nggak ya mengkaji sosiologi fisika misalnya? Nah, itu dicombine aja. Tapi kalau bisa kita memunculkan bidang keilmuannya, nanti kita sangkut pautkan seperti apa. Intinya, bagaimana cara kita memaparkan nanti di proposal seolah-olah itu sesuai dengan bidang keilmuan kita, gitu ya. Mungkin itu Kak Anin. Ya. Baik, bagaimana Kak Anin atas jawabannya? Berikan reaction di komentar ya. Terima kasih kepada Kak Rizky atas jawabannya yang sangat-sangat informatif dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab ini. Pertanyaan dari teman-teman sangat berharga dan telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang PKM bagi kita semua. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, jangan ragu untuk menghubungi Kak Rizky Amalia dan tim Ruas setelah acara ini ya. Sebelum kita mengakhiri kelas pertemuan pertama yang bertemakan apa itu PKM, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. PKM adalah kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan di luar kurikulum formal. Melalui PKM, kita dapat mengeksplorasi minat dan potensi yang kita dalam bidang studi yang akan kita geluti. Seperti yang kata Kak Rizky, lakuin aja dulu karena kita bisa, karena terbiasa. Karena kesempatan tidak datang dua kali, jadi beranikan diri kita di setiap langkah kita saat melaluinya. Itu merupakan terkadang pintu gerbang untuk pelajaran yang akan datang di kemudian harinya. Baik, kepada Kak Rizky Amalia, boleh dong memberikan closing statement-nya untuk teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini. Oke, iya. Terima kasih gitu ya, Kak Safina. Mungkin closing statement-nya begini. Saya pernah membaca tulisan di Tumblr, ya, saya lupa tokohnya, tapi beliau pernah bilang bahwa hidup itu seperti seni menggambar tanpa penghapus. Maksudnya bagaimana gitu ya? Ketika kita sudah menggambar, tidak ada penghapus, maka yang kekal, yang ada itu apa yang kita gambar. Itu juga sama dengan hidup kita.
Kalau misalnya kita menggambarkan hal-hal baik, hal-hal yang em, menggambarkan perjuangan, itu akan menunjukkan hal yang berkesan bagi kita. Tapi kalau kita menggambarkan itu dengan hal yang sia-sia, kita menggambarkan itu dengan ketakutan, kita menggambarkan itu dengan ketidakberanian, maka akan memunculkan penyesalan di kemudian hari, gitu ya. Jadi sebagaimana hidup itu seperti seni tanpa seni menggambar tanpa penghapus, maka gambarlah gambar terbaik yang membuat hidup kalian berkesan. Mungkin itu aja Kak Safina. Terima kasih. Wah, keren banget. Terima kasih, Kak. Banyak kami ucapkan kepada Kak Rizky Amalia untuk pemaparan materi dan closing statement pada malam hari ini. Diharapkan setelah ini kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mengabadikan momen bersama pemateri kita yang sangat keren sekali pada malam hari ini. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya dan bersiap-siap untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan dari kelas pertemuan pertama kita ini. Baik, teman-teman, boleh mengaktifkan kamera dan meng-screenshot ya untuk feedback kita. Setelah ini akan mengisi feedback bagi para peserta. Oke, saya ambil alih dulu sebentar ya Kak Safina. Oke, jadi teman-teman boleh hidupin kameranya dulu. Sayang ya kan, udah datang hari ini nggak muncul wajahnya di halaman IG Ruas nanti. Jadi hidupin dulu kameranya, diperhatiin dulu wajah cantik dan tampannya. Dan nih segini aja yang mau nampil. Oke. Nah, FYI, untuk diingat juga teman-teman nanti bakalan lampirin screenshot ya. Jadi kalau misalnya sekarang belum ada screenshot, kalian screenshot dulu karena screenshot foto ini bakalan dikirimnya besok gitu. Jadi screenshot dulu sekarang biar nanti waktu ngisi feedback ada hak yang bisa dilampirin. Oke, udah ya. Kalau misalnya kamera laptop rusak, that's okay. Boleh pakai reaction, silahkan buat reaction terbaiknya. Udah, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah siap. Terima kasih. Dikembalikan kepada Kak Safina. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dengan antusias kelas pertemuan pertama kita ini. Kami berterima kasih atas kehadiran dan partisipasinya teman-teman semua. Informasi lebih lanjut mengenai agenda selanjutnya dan langkah-langkah berikutnya akan kami sampaikan melalui email dan platform komunikasi. Kristalisasi materi dan insight-insight hari ini tulis di instastorymu dan tag ruang.singularitas. Jangan lupa juga tag Kak Rizky Amalia nih, boleh banget. Wah, sayang banget nih. Sekarang sudah di akhir sesi, tapi tenang, kita bisa ketemu lagi di Sabtu depan. Jangan ketinggalan ya, teman-teman. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan semangat teman-teman dalam mengikuti kelas pertemuan pertama yang bertemakan apa itu PKM. Kami berharap teman-teman dapat mengaplikasikannya pengetahuan yang telah teman-teman peroleh pada malam hari ini dalam langkah-langkah selanjutnya menuju kesuksesan dalam PKM. Untuk sertifikat dapat diperoleh bagi teman-teman yang mengikuti sampai tuntas materi hingga minggu ketiga, yaitu tanggal 5 Agustus nanti ya. Jangan lupa follow dan ikuti sosial media Ruas ya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi seputar webinar series yang keren dan inspiratif. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.